Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Negeri Kisah Teladan, tempat berkumpulnya kisah-kisah penuh hikmah, cerita cerdas yang menghibur, dan teladan yang menyejukkan hati. Desa itu biasanya sunyi. Pagi hari hanya terdengar ayam berkokok bersahutan, suara sandal jepit yang diseret menuju sawah, serta derit pintu kayu yang dibuka perlahan. Asap dapur mengepul tipis, menandai kehidupan yang berjalan apa adanya tanpa gegap gempita. Namun sejak kabar pemilihan kepala desa menyebar, suasana berubah total. Spanduk janji bergantungan di mana-mana. Di pohon mangga dekat jalan, di pagar bambu, bahkan di dekat kandang kambing yang biasanya hanya dipenuhi bau jerami. Tulisan-tulisan besar itu seolah berteriak lebih keras daripada ayam jantan. Desa maju, rakyat bahagia. Janji sejahtera untuk semua. Warga berhenti sejenak dari pekerjaannya. Cangkul diletakkan, keranjang dipangku, tangan yang tadinya sibuk kini menggaruk kepala. Mereka membaca spanduk-spanduk itu sambil mengernyit, mencoba mencerna maknanya. Tak ada panen besar, tak ada hajatan. Namun desa mendadak heboh, seperti sedang menunggu sesuatu yang belum jelas bentuknya. Di antara para calon kepala desa, ada satu yang paling mencolok. Ia rajin berkeliling, rajin tersenyum, dan lebih rajin lagi berpidato. Setiap sore, suaranya menggema di balai desa, lantang seperti khotbah Jumat yang tak mau cepat selesai. Janji-janjinya mengalir tanpa henti, seperti sungai di musim hujan. Ia berbicara seolah semua masalah desa hanyalah simpul kecil yang bisa diurai dalam semalam. Jalan rusak, beres. Air sulit, selesai. Warga susah, hilang. Warga mengangguk-angguk, sebagian karena terpesona, sebagian karena bingung. Di sudut balai, terdengar bisikan pelan. Bagus sih. Iya, bagus. Tapi kok terlalu gampang? Bisikan itu cepat hilang, tertelan suara pidato yang kembali meninggi. Suatu pagi, seorang musafir datang ke desa. Langkahnya pelan, pakaiannya sederhana, wajahnya tenang seperti orang yang tidak sedang mengejar apapun. Ia berhenti sejenak di ujung desa, mengamati spanduk yang tertiup angin. Dialah Abu Nawas. Ia berjalan menyusuri jalan tanah, membaca setiap janji, memperhatikan raut wajah warga yang berlalu lalang. Ada yang berharap, ada yang ragu, ada pula yang hanya ikut-ikutan. Abu Nawas tersenyum kecil. Senyum orang yang sudah sering melihat kejadian serupa. Janji sebanyak ini, gumamnya pelan, kalau tidak bocor pasti berat dibawa. Hari kampanye besar pun tiba. Balai desa penuh sesak. Orang-orang berdiri, duduk, bahkan ada yang mengintip dari jendela. Panas terasa, tapi semangat ingin tahu mengalahkan rasa gerah. Calon kepala desa berdiri di atas panggung. Dadanya dibusungkan, suaranya diatur sekuat mungkin. Aku akan membuat desa ini makmur. Semua kaya, semua bahagia, tepuk tangan menggema. Namun Abu Nawas melihat sesuatu yang lain. Tepuk tangan yang tidak sepenuh hati, senyum yang sedikit dipaksakan, dan mata yang mulai bertanya-tanya. Saat suasana mulai tenang, Abu Nawas mengangkat tangan. Ia tidak berteriak. Suaranya sopan, tenang, hampir seperti bertanya pada teman lama. "Maaf Tuan," katanya, "kalau semua kaya, siapa yang akan bekerja?" Sejenak hening yang panjang dan canggung. Lalu terdengar tawa kecil dari belakang, disusul tawa lain. Tak lama kemudian, tawa besar memenuhi balai desa. Calon kades tersenyum kaku, senyumnya ada, tapi matanya gelisah. Merasa wibawanya goyah, ia segera menambahkan janji. "Kalau begitu," katanya cepat, "aku akan menyediakan pekerjaan untuk semua." Abu Nawas mengangguk-angguk, seolah setuju. Namun senyumnya semakin lebar,
seperti orang yang baru saja menemukan celah kecil di dinding besar. Kalau begitu, kata Abu Nawas lagi, bolehkah aku menguji satu janji saja? Calon kades ragu, namun gengsi lebih besar dari ragu. Silakan, katanya, sambil berusaha terlihat percaya diri. Abu Nawas menunjuk jalan berlubang tepat di depan balai desa. Lubangnya sudah ada sejak lama, bahkan warga hafal bentuknya. Jalan ini sudah rusak bertahun-tahun, katanya. Kapan kau perbaiki? Setelah terpilih, jawab calon kades cepat, nyaris refleks. Warga mulai berbisik lagi. Kali ini lebih pelan, tapi lebih banyak. Abu Nawas melanjutkan tanpa tergesa. Sumur di selatan desa kering, dengan apa kau atasi? Nanti kita pikirkan, jawab calon kades. Kata nanti terdengar terlalu sering. Seperti lagu yang diulang tanpa lirik baru, kini warga tidak hanya mendengar, tapi mulai menghitung. Satu janji, dua janji, semuanya indah. Namun tidak satu pun jelas jalannya. Balai desa terasa lebih sunyi meski penuh orang. Merasa suasana turun, calon kades mencoba bangkit. Aku akan membuat desa ini terkenal. Abu Nawas bertanya lembut, hampir berbisik. Terkenal karena apa, Tuan? Pokoknya terkenal, jawabnya. Tawa pecah, lebih keras dari sebelumnya. Bahkan anak-anak yang tidak mengerti politik ikut tertawa karena mereka tahu jawaban itu kosong. Abu Nawas lalu bercerita dengan nada santai. Aku pernah melihat pedagang menjual angin dalam karung, katanya. Karungnya besar, katanya berisi emas. Banyak yang membeli karena tergoda kata-kata. Warga mulai tersenyum, mulai paham kemana arah cerita itu. Janji tanpa rencana, lanjut Abu Nawas, seperti karung berisi angin. Tampak besar tapi kosong. Calon kades mulai gelisah. Kakinya bergeser, suaranya tidak lagi sekuat tadi. Dengan suara keras, seolah ingin menutup semuanya, calon kades berkata, kalau aku berbohong, aku siap mundur. Abu Nawas langsung bertanya, mundur sebelum atau sesudah terpilih? Balai desa meledak oleh tawa. Kali ini tidak bisa ditahan. Calon kades memerah, keringat mengalir di pelipisnya. Kini warga yang bertanya bertubi-tubi. Dananya dari mana? Siapa yang mengerjakan? Kapan dimulai? Calon kades menjawab terbata-bata. Jawabannya tidak lagi panjang, tidak lagi lantang. Akhirnya ia menunduk. Sejujurnya, aku belum punya rencana jelas. Aku hanya ingin menang dulu. Balai desa terdiam. Tidak ada tawa. Tidak ada tepuk tangan. Abu Nawas berdiri dan berkata tenang. Pemimpin bukan yang paling pandai berjanji, tapi yang paling siap menepati. Kata-katanya sederhana, tapi jatuh tepat di hati. Sejak hari itu, warga desa berubah. Mereka belajar memilih dengan akal, bukan telinga. Mereka tidak lagi terpukau oleh kata-kata indah tanpa arah. Calon kepala desa pun belajar bahwa janji berlebihan bisa menjadi bumerang. Desa kembali tenang, ayam kembali berkokok, sandal kembali menyeret menuju sawah. Namun kini, warganya lebih bijak dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton channel kami Negeri Kisah Teladan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah teladan berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.